Yusuf Mansur saat ini tengah Mansur ngomong saham jangan saham Petren lurusin emang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari cuplikan-cuplikan di TikTok ya. Pak Ustadz mengutip biaya untuk bangun hotel. ini ada sekelompok orang yang sengaja memelihara seakan-akan. Nah, itu dari kasusnya Yusuf Mansur ini sudah saya prediksi sejak awal ya 2013-14 lah. 2013 itu di Jember dulu gerakan PayTren ini sudah berjalan ya. Saya pun ikut membernya. Tapi saya sebagai pembelajar digital saat itu tidak percaya. Saya ketik di PayTren. Nah, PayTren itu ya berdiri 10 Juli ya 2013. Dulu namanya VSI ya, PT Veritra Sentosa Internasional atau PayTren. Saya gabung di PayTren ini. Dulu namanya VSI, akun saya sudah ada, saya bayar 250.000 itu tarif paling rendah. Dari awal cara pendaftarannya itu, ini adalah korban. Yusuf Mansur ini apakah sistemnya memang dari bawah itu yang jelek atau dari Yusuf Mansurnya sendiri. Pada saat pendaftaran dulu itu 250 tanpa dikasih apapun, tanpa tanda terima, tanpa akun, hanya dikasih akun aja. Dan kemudian di situ ada nilai-nilai pengembangan dan seterusnya multi levelnya. Jadi sejak itu saya nggak tertarik. Dari proses pendaftarannya aja itu sudah 250 sudah dimakan para panitia. Dan saya menganggap bahwa bisnis ini akan dikadali. Kemudian nama besar Ustadz Mansur saat itu digunakan atau dijual. Dan di sini saya katakan Ustadz Mansur tentu diuji dengan ucapan-ucapan yang kuat itu tentang sodakoh lah, bisnis sodakoh, sehingga ayat-ayat sodakoh dikemas sedemikian rupa untuk mensugesti, untuk meyakinkan banyak orang. Tapi saya tidak yakin saat itu, tidak saya lanjut. Saya diundang karena teman, menghormati teman, oke lah 250 diundang teman. Tapi secara otomatis PayTren gagal. Itu prediksi saya. Kenapa? Manajemennya saat itu sudah banyak di Jember aja memperkaya diri sendiri, mencari uang 250, mengadakan seminar pendaftaran 250 dan sebanyak-banyaknya itu dulu. Sehingga saya tidak yakin lah PayTren ini. Dan kemudian setelah di launching aplikasinya menjadi PayTren, saya pun juga tidak yakin akan mampu. PayTren akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan pay lainnya. Ya seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, marketplace besar, atau ya OVO dan banyak lagi lah. Itu tidak mampu karena di dalamnya itu bukan orang profesional, orang yang numpang hidup yang mengelola PayTren menurut saya. Orang yang numpang hidup di dalamnya menurut saya banyak orang numpang hidup. Pantaslah PayTren itu gagal. Wajib. Sebenarnya di sini Ustadz Mansur wajib mengetahui hal ini karena sebenarnya dia korban dijual oleh sistem atau orang-orang dekatnya. Saat itu banyak menurut saya bukan orang profesional tapi orang yang numpang hidup cari makan, sehingga wajar. Dan Ustadz Mansur sama Allah mungkin diuji ya. Apakah Ustadz Mansur ini mampu bertahan ya, saya sebut Ustadz Mansur aja lah. Ustadz Mansur mampu bertahan. Soal mampu bertahannya karena ujiannya berat karena menggunakan anggaran triliunan, tentu sama Allah diuji dengan anggaran triliun juga. Karena dia telah menggunakan ayat Al-Quran sebagai konsep sedekah, maka diuji seberapa besar. Solusinya menurut saya, Ustadz Mansur langsung aja mengajukan kepailitan, kebangkrutan, dibayar hutang semua, beres sebenarnya. Tidak perlu menutupi gengsinya. Nah ini. Saya sebagai pengamat dan ya banyak belajar di digital ya. Gejala-gejala kebangkrutan Ustadz Mansur sejak awal berdirinya menurut saya karena banyak orang yang sekedar numpang hidup di PayTren. Karena membuktikan sendiri sejak saya pendaftaran itu sudah dikebiri, sudah diakal bulusi oleh para panitia, para senior multi level itu. Yang itu hanya memperkaya diri, menjual agama, menjual hadis, menjual ayat. Menurut saya disitulah. Terlepas Ustadz Mansur memang manajemennya begitu atau tidak, itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas dari situ sudah gagal. Itu bukan konsep seorang menjalankan bisnis besar.
tapi hanya ditumpangi orang-orang yang numpang hidup, numpang makan dan seterusnya. Dan kemudian ironisnya orang-orang yang benar niat investasi itu tergabung dan itu ya terkebiri juga, tidak paham juga. Nah itulah sekilas potret. Menurut saya Ustadz Mansur apakah mampu bisa bertahan secara digitalisasi? Menurut saya wajib dibayar, dilunasi dan kemudian terbebas dan dia baru memulai hidup baru. Tapi di sini lagi-lagi apakah dia mampu secara mental, itu aja. Kalau tidak ya jatuh. Tetapi tentu kalau melihat Allah tidak akan menguji seseorang itu sesuai dengan batas kemampuan, Ustaz Mansur mampu sih mengatasi masalah ini sebenarnya. Kalau dia menggunakan logikanya, logika Allah ya, logika akal berpikir secara konsepnya Allah begitu. Tapi kalau dia konsepnya emosional dan nafsu, ya tentu ya seperti kasus-kasus yang terjadi di ini ya seperti viral-viral di sini kasusnya. Nah itu jadi ya berat. Ustadz Yusuf Mansur digugat membayar kerugian hingga 98 triliun rupiah oleh Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta. Di telinga orang yang biasa mengatur frekuensi telinganya. Tahun 2017 gue tuh ngambil internasional. Nah inilah saya memprediksi ya saat itu gagal. Saya masih punya akun VSI ya, ada akun saya VSI itu masih ada. Nomor pendaftaran saya juga ada sih. Ada nomor pendaftaran, kalau ketik di HP saya ya ini mungkin ada ya, coba. Tapi di HP satunya saya ketik VSI ya, saya ketik VSI. Nah ini ada ini saya daftar di VSI. Nah masih ada kan, ini VSI saya. Nah passwordnya ini, nah saya buka aja passwordnya ini, serial number chatnya ini ada akun VSI saya, Nah ini dan ini orang VSI saat itu, ini nomornya tidak tahu. Dan ini akun VSI password 123456, pin chatnya ini juga ada. Saya juga member di sini. Buka aja. Nggak pernah saya buka sejak saya gabung di VSI saat itu. Nah ini. Karena saya menganggap ini gagal. Ini sistem orang yang numpang hidup dan Ustadz Mansur pun tidak sadar. Dan Ustadz Mansur pun terlalu ambisius untuk menguasai, untuk ya, dengan konsep sedekahnya kayak dada lah, sehingga Allah pun akan mengujinya apakah benar kemampuannya dia.